Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, Pak. Berdoa ini, Pak. Silakan. Ya, Pak. Bapak, sebelum kita mulai ibadah Pelkat PKB ini, mari kita berdoa untuk doa konsistori, doa pembukaan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur pada Kau di malam hari ini, karena Bapak sudah menyertai kami, berkat PKB Cornelius Lido, kami akan melakukan ibadah di malam hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau boleh tuntun kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau juga boleh mau memberkati kami semua yang terlibat untuk Bapak Liturgos dan pelayan firman yang akan bertugas malam hari ini, Bapak Pendeta Erik Tanabora yang akan memimpin kami dalam ibadah ini melalui pelayanan firman-Nya. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan kami, serahkan seluruh kegiatan ibadah di malam hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Malam, Bapak-Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah PKB. Selamat malam pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPB Cornelius Lido, menyampaikan selamat datang kepada Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Kaum Bapak. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan Mars PKB. Menghadap Tuhan, ajakan beribadah. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian kita bakti nomor 2, bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya.
gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya. Karena namanya ajaib benar. Menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Malam hari ini kami kaum Bapa bersama-sama akan mengikuti ibadah PKB pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga berakhir. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka berdirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 50, bait pertama dan kedua, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar,
setia, murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Begitu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukan kami pada saat ini untuk membawa diri kami dan pengertian untuk perenungan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 24. Jadi judul perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan, haleluya.
Iya, malam hari ini kita bersama kembali akan merenungkan cerita dari kisah Nabi Elia. Jadi Nabi Elia ini salah satu nabi besar yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang dianggap punya kedudukan yang setara dengan Musa. Salah satu nabi yang membawa dampak besar dalam pertumbuhan iman orang-orang Israel pada masa itu. Nah, kalau kita lihat dulu konteks sebelum pasal 17 ini, yaitu kematian Salomo. Kematian Salomo itu yang diceritakan di akhir pasal 11. Setelah kematian Salomo, maka Israel Raya itu pecah. Nah, kemudian raja-raja berikutnya membawa diri mereka dan rakyat untuk menyembah Baal. Nah, oleh karena itu, Tuhan kemudian marah dengan bangsa ini dan memberikan sebuah wabah kekeringan dan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan air karena Tuhan menahan embun sehingga tidak menjadi hujan, dan sekaligus juga berdampak adanya wabah kelaparan. Nah, oleh karena itu Elia diperintahkan untuk pergi ke sungai-sungai untuk mencari minum, karena di tempat lain nggak ada. Nah, sungai yang kedua, yang pertama kan dia di tepi sungai Kerit, lalu dia disuruh pergi lagi ke Sarfat. Nah, di sana dia berjumpa dengan seorang janda yang tidak diberitahukan namanya. Jadi Sarfat ini juga mengalami kekeringan, bahkan sungai-sungainya juga mulai kering karena tidak turun hujan. Nah, jadi ada hal yang unik yang bisa kita baca ketika Elia diperintahkan pergi ke tempat di mana ia akan berjumpa dengan seorang janda yang hidupnya pun pas-pasan. Kenapa tidak disuruh pergi ke tempat janda yang kaya kan? Tapi ini ke tempat janda yang ya antara pas-pasan dengan janda miskin, punya anak satu, kemudian persediaan makanan juga sangat minim. Sampai-sampai dia hanya bisa memberikan sepotong roti saja kepada Elia. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu, rupanya ada rencana untuk menunjukkan kuasa Tuhan di dalam penderitaan hidup manusia. Nah, jadi kalau disuruh pergi ke tempat janda kaya yang banyak hartanya, banyak makanannya, kan dia nggak mengalami pergumulan tuh. Enak-enak aja.
makan, mau minta apa, ada. Tapi disuruh pergi ke rumah janda miskin. Nah, disitulah bisa kita membayangkan atau kita merefleksikan apa tujuannya. Jadi kehadiran Elia sebagai abdi Allah ke tempat yang banyak pergumulannya lah, begitu ya bahasa. Ke tempat yang ya tidak nyaman, bukan ke tempat yang bisa diandalkan begitu untuk memperoleh makanan dan minuman yang enak. Nah, setelah itu, ya, ketika mujizat pertama itu terjadi, yaitu tepung dan minyak itu udah habis-habis, ya, ketika setelah dia membuat roti untuk Elia, terjadi peristiwa yang kedua, yaitu sang anak tiba-tiba jatuh sakit keras, dan akhirnya meninggal. Nah, ini sebuah hal yang sengaja mau ditunjukkan. Ya. Jadi di tengah-tengah wabah kekeringan, kesulitan, dan lain sebagainya, manusia akan mulai kehilangan keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu ada, mengapa dia memberikan kekeringan? Kan begitu pertanyaan atau pernyataannya. Ya. Kalau Tuhan ada, kenapa wabah ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Apakah Tuhan membenci kita? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Nah, jadi kita pun yang hidup zaman sekarang ini, ya, kalau berada dalam kesulitan-kesulitan yang luar biasa, ya, boleh dicek keyakinannya, kan begitu. Nah, mirip dengan perempuan ini dan juga orang yang lainnya. Kan? Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa Elia diutus untuk memulihkan iman seorang perempuan yang goyah karena pergumulan yang amat berat, gitu. Nah, Tuhan membuat dengan sengaja anaknya sakit, ya, dicabut nyawanya, ya. Jadi rohnya dicabut, maka meninggal anak itu. Ya. Tetapi di balik itu semua, ada suatu rencana untuk membuktikan, ya, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, ya, yang pertama Tuhan tetap ada, yang kedua imanmu jangan goyah atau imanmu jangan hanyut, ya, jangan hilang. Nah, jadi Nabi Elia ini dipakai untuk memberikan satu pemulihan, ya, terhadap kehidupan perempuan itu, janda itu, ibu janda dengan anaknya, dan yang kedua mau membuktikan lagi, ya, bahwa kuasa dari Tuhan lebih besar daripada kuasa Baal-Baal yang disembah itu, yang kemudian toh tidak bisa membangkitkan anak yang mati itu. Nah, jadi cerita ini punya maksud yang seperti itu, ya. Tuhan menciptakan, ya, situasi hidup yang sulit, ya. Dan dalam kesulitan itu, ya, Tuhan mau lihat nih manusia-manusia yang dulunya dulunya memuji-muji Tuhan,
ya, sampai di mana, kan? Sampai di mana pikirannya, sampai di mana keyakinannya, kan begitu. Nah, jadi sebuah kondisi yang sangat-sangat luar biasa berat. Bahkan sang abdi juga harus ikut merasakan kesulitan itu, sambil menjadi sarana dari Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, tetapi yang kemudian menjadi sebuah refleksi kita, ya, ini karena juga berbicara dalam Pelkat PKB, ya, jadi kita perhatikan bahwa Elia sebagai seorang laki-laki, ya, nah kemudian mengambil anak itu. Nah, ini ada sesuatu yang unik yang menjadi ciri dari kalau kita baca pola penyembahan Tuhan di Perjanjian Lama. Selalu naik ke tempat yang tinggi. Ya. Jadi rumah-rumah orang Israel itu dia selalu punya lantai atas. Ya. Nah, di lantai atas itu, ya, adalah tempat di mana orang-orang Israel itu, ya, membawa dirinya untuk berdoa. Nah, jadi ada pemahaman bahwa Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus naik, ya, ke tempat yang tinggi. Itu sama seperti ketika Musa menjumpai Allah di atas gunung. Nah, jadi dibawalah sama Elia naik ke lantai atas, di kamar atas, kan gitu. Kenapa nggak di kamar bawah aja? Kan begitu pertanyaannya. Nah, karena ini sebuah simbolis, gitu ya. Kita harus naik ke tempat yang tinggi, membawa diri mendekat kepada Tuhan. Jadi lantai atas itu, tempat yang tinggi itu adalah sebuah simbol bahwa kita juga naik. Jadi kita mencari Tuhan sampai ke tempat yang tertinggi. Karena mau menjumpai Tuhan di atas sana. Nah, setelah itu dibaringkan, lalu dia mengunjurkan itu, kira-kira menindih gitu ya. 3 kali, lalu kembali lagi nyawanya, karena Tuhan yang mengembalikan. Nah, jadi perjumpaan sang abdi dengan Tuhannya itu di tempat yang tinggi, gitu ya, di atas. Nah, jadi itu seringkali ditiru oleh orang-orang Kristen, ya. Jadi kalau punya rumah 2 atau 3 lantai, pasti ruang doanya itu di lantai yang paling atas. Nah, kenapa orang Kristen itu meniru begitu? Ya, karena dia baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi setiap penyembuhan atau perjumpaan dengan kuasa Tuhan, itu kita harus naik ke tempat yang tinggi. Nah, jadi berdoa di tempat yang bisa menjangkau kuasa Tuhan yang maha tinggi. Nah, tapi malam ini kita tidak bicara tempat yang tinggi. Kita mau bicara sesuatu yang dikerjakan dengan sengaja, yaitu situasi kehidupan yang sangat-sangat sulit. Nah, jadi kondisi kehidupan yang begitu begitu menyusahkan. Nah, para penafsir kitab ini menyatakan itu sengaja dibuat oleh Tuhan untuk memberikan sebuah pengajaran kepada umatnya. Tapi ada banyak juga orang Kristen yang mengatakan Tuhan itu nggak pernah mencobai manusia. Yang mencobai manusia itu iblis.
Ya, ada juga orang-orang Kristen yang punya pandangan itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah berkuasa atas dunia ini, maka iblis-iblis pun ada di bawah kuasa Tuhan Allah. Jadi kondisi-kondisi kehidupan tercipta itu juga atas kehendak Allah. Jadi kalau kita mau membayangkan situasi sulit dalam kehidupan ini sebagai kreasi dari Tuhan Allah untuk membuktikan kuasanya, nah itu yang perlu bisa kita jangkau oleh pemikiran kita. Karena tidak mudah meyakini itu. Bahwa kita akan berjumpa dengan kuasa yang memulihkan di dalam penderitaan itu, nah itu tidak mudah. Tidak mudahnya di mana? Karena masuk ke dalam penderitaannya itu yang tidak mudah. Kita ada dalam kondisi kehidupan yang begitu luar biasa, terjepit, ya, ekonomi sulit, ya, tidak ada pekerjaan, cari makan susah, mau bicara iman apa lagi kan sekarang mau bilang. Nah, jadi refleksinya kita masuk ke kondisi yang diciptakan. Ya. Nah, Bapak-Bapak boleh sepakat atau tidak, nanti kalau tidak sepakat bisa diskusi lagi dengan saya. Bahwa Tuhan menciptakan kondisi hidup yang sulit untuk menguji iman manusia. Kan begitu. Jadi bukan iblis yang ciptakan situasi-situasi kehidupan yang sulit. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita juga membayangkan situasi kehidupan yang kita hadapi sekarang ini begitu luar biasa sulitnya, ya, bisa nggak kita berpikir bahwa itu adalah kreasi dari Tuhan, ya, rancangan ya, untuk menguji langsung manusia-manusia yang di masa-masa sebelumnya itu bersorak-sorak, memuji Tuhan dengan kata-kata yang manis, karena semua hal dikabulkan. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya doa-doa kita nggak dikabulkan? Kondisinya dari yang menyenangkan berubah menjadi mengerikan. Ya. Situasi hidup yang berkecukupan berubah menjadi berkekurangan. Ya. Masih adakah kan begitu nyanyian-nyanyian untuk memuliakan Tuhan itu? Atau masih adakah rasa percaya tersisa barang sedikit di dalam pikiran manusia-manusia yang sedang terjepit dengan kondisi-kondisi kehidupan yang super sulit. Nah, jadi kalau kita membayangkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kan, pencipta langit dan bumi, yang bukan hanya bisa memberikan kebahagiaan dan kepenuhan hidup bagi kita, tetapi dia juga bisa mengganti kebahagiaan itu dengan sebuah kedukaan. Nah, jadi Allah yang Maha Kuasa itu ya semuanya bisa. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir, oh yang dari Tuhan itu pasti yang indah-indah saja. Nah, yang enggak indah itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi kalau baca perjanjian lama, nah itu akan tahu. Gitu. Ya. Akan tahu bagaimana cara-cara dari Tuhan Allah yang menciptakan kondisi-kondisi yang begitu sulit akibat dari perbuatan-perbuatan manusianya juga kan. Nah, jadi kita tidak bisa kembali kemudian bicara, itu yang salah si Anu, yang salah ini. Nah, sekarang kondisinya kita ada di sebuah situasi yang saat ini real, nyata di dalam tahun 2021 ini kan begitu, dengan sebuah tantangan hidup yang mengerikan, ya, hidup yang mengerikan. Jadi kan banyak kemerosotan ekonomi ya, walaupun pemerintah sudah berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi.
Nggak usah jauh-jauh kita bicara soal ekonomi Indonesia, kita bicara saja ekonomi jemaat. Ya. Jadi kita juga bisa menganalisa bahwa ya makin lama akan makin menurun, ya, makin penuh dengan kesulitan, ya. Sampai-sampai mau ikut ibadah Zoom juga kan banyak kesulitannya, ya. Nggak ada uang beli kuota, begitu. Nah, itu kan salah satu juga penurunan kondisi ekonomi, kan. Ya, puji Tuhan bahwa Bapak yang masih punya WiFi di rumah masih bisa join ke dalam ibadah Zoom, tapi kita juga cukup prihatin kalau ternyata banyak juga di antara jemaat kita yang kesulitan, gitu ya. Ya, jadi bayangkannya ya, kalau ibadah-ibadah kita kemudian menjadi menurun dan sepi, saya sih berpikirnya mungkin kesulitan dalam hal kuota ini karena tidak murah, ya. Daripada kita mau bilang ini jemaat sudah mulai malas kan gitu ya. Jadi pikirannya positif aja ya, bahwa ini semua banyak kesulitan-kesulitan yang memang tercipta dan kita ada di situ. Ya. Jadi kondisi yang diceritakan di dalam kitab Raja-Raja ini ya walaupun tidak sama persis, tetapi nuansanya begitu juga berasa kalau kita memakainya sebagai cerminan. Ya. Nah, hanya yang mau disampaikan adalah bagaimana cerita ini mau menunjukkan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup ini, Tuhan masih ada kok. Ya. Nggak pernah meninggalkan kehidupan manusia, nggak pernah meninggalkan umatnya gitu. Nah, justru dalam situasi yang seperti ini, ya, saatnya kita melakukan pembuktian, ya, pembuktian kualitas iman, gitu. Dan begitu. Jadi, misalnya pengakuan di ayat yang ke-24 ya dari perempuan itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan gitu. Jadi Tuhan bisa menolong, bahkan Tuhan bisa memberikan kehidupan yang baru. Nah, ya tadinya perempuan ini pun juga ragu-ragu. Ya memang dia juga tidak menunjukkan kemarahan dan bagaimana kepada Elia, tapi kan ada nada protes ya yang disampaikan. Kenapa kamu datang? Apakah untuk menunjukkan kesalahanku sehingga anakku begini? Ya, gitu. Nah, jadi sederhana saja, nggak usah berpikir yang rumit-rumit, ya. Kita juga ada dalam kondisi hidup yang serba sulit, ya. Ya, bersyukur masih ada yang punya kehidupan ekonomi berkecukupan, bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kedua kaki kita masih tetap berdiri di antara kondisi-kondisi yang semakin menggoyahkan ini kan. Nah, jadi pesannya ya Tuhan tetap ada dan kuasanya tidak pernah pudar gitu ya. Nah, situasi kehidupan saat ini adalah kreasi yang diciptakan untuk melihat sampai sejauh mana kualitas iman dari umatnya. Maka ujian iman di tengah-tengah pandemi, kesulitan, kemerosotan ekonomi, ya, pendapatan gaji yang menurun, ya, terancam putus hubungan kerja, ya, atau dan sebagainya lah, ya. Semua hal yang tidak pernah kita pikirkan,
terjadi saat ini, tetapi kita diajak untuk ayo tetap percaya dan mari bangkit untuk bisa tetap, bahasanya tetap eksis gitu ya, tetap bisa ada gitu. Jadi jangan lalu hanyut di dalam segala macam keluh kesah, ya mungkin juga dengan rasa sesal, ya mungkin juga dengan semua hal yang kita komplain. Ya saya nggak tahu apakah Bapak sebagai jemaat pernah di dalam doa itu protes kepada Tuhan dalam 1 tahun terakhir ini, ya, atau bahkan nggak mau berdoa lagi karena sudah bagaimana? Jadi beradu argumentasi di rumah dengan istri mungkin, ya. Diajak ayo ibadah, berdoa, rasanya seperti makan sayur tanpa garam, hambar. Nah ini yang harus dipulihkan. Ya. Bukan hanya tetap semangat dengan menjaga protokol kesehatan, tetapi menjaga iman juga itu yang jadi penting. Ya. Nah, jangan sampai terjadi sebuah pergeseran yang luar biasa, karena di dalam pandemi ini terjadi sebuah eksodus besar-besaran dari umat beragama kepada umat ateis. Ya. Jadi 1 tahun lebih ujian pandemi ini bisa membuat orang kehilangan keyakinannya. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu, ya. Tetap punya keyakinan bahwa Tuhan bekerja melalui berbagai macam cara. Kalau dulu kita pernah senang, sekarang kurang senang, ya nanti kita akan senang lagi. Kira-kira begitu, ya, proses pemulihan yang diceritakan di dalam kisah Nabi Elia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil maknanya dan tetap bertahan dalam sebuah keyakinan bahwa semuanya ini pasti akan selesai dan berlalu. Dan pemulihan dari Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi maupun keluarga, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan gereja dan juga bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah, karena itu malam hari ini ya, kita sebagai kaum bapak, imam dalam keluarga, berdoalah kepada Tuhan untuk meminta kekuatan menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Selamat malam, Bapak-Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyi Gita Bakti nomor 214, bait pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita persilakan. Ya. Mari kita naikkan syafaat dan berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan untuk penyertaan dan keselamatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Bersama dengan persekutuan yang boleh kami bangun di malam hari ini dengan Tuhan, dalam persekutuan kaum Bapa di tengah-tengah jemaat GPIB Cornelius Lido ini. Dan firman Tuhan yang sudah kami baca, sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Raja-Raja tentang Nabi Elia yang menjadi sarana untuk menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan seorang perempuan janda dan anaknya yang kemudian dibangkitkan dari kematian. Bapa di dalam surga, situasi dan kehidupan yang disahkan yang memberikan begitu banyak tekanan hidup, penderitaan, bahkan juga mungkin keputusasaan dalam diri manusia. Menjadi sebuah refleksi bagi kami semua yang boleh hidup juga di zaman ini dengan segala macam tantangan, rintangan, bahkan pencobaan, segala macam kesulitan-kesulitan yang ada. Kami tidak ingin kehilangan keyakinan kami ketika kami ada di dalam berbagai situasi hidup yang mencekam, situasi hidup yang tidak menggembirakan, bahkan situasi hidup yang mengecewakan. Tolonglah kami sehingga kami boleh tetap mengimani cinta kasih Tuhan, sekalipun situasi kehidupan saat ini membuat diri kami memiliki keraguan-keraguan di dalam hati. Angkat segala macam keraguan kami dan berikan kami keyakinan bahwa di dalam kesulitan yang paling sulit sekalipun, kuasa Tuhan mampu untuk mengangkat kehidupan kami. Bahkan kuasa Tuhan juga turun sampai ke dasar alam maut untuk memberikan kebangkitan. Sebagaimana kebangkitan Kristus, maka kami juga yang mengimaninya beroleh kebangkitan oleh kuasa Tuhan. Namun biarlah semangat kami juga dibangkitkan pada saat ini ketika kami ada di tengah-tengah situasi pandemi yang belum juga berlalu. Dampak yang semakin hari semakin besar, yang terus-menerus menekan kehidupan kami bersama dengan keluarga. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menaikkan seruan hati kami bahwa di tengah-tengah situasi ini kami tetap berdiri sebagai umat Tuhan yang memiliki keyakinan
bahwa semua akan berlalu dan Tuhan akan memberikan kehidupan baru yang indah pada waktunya, waktu yang Tuhan tentukan. Tapi biarlah kami diberikan kekuatan untuk menantikan waktu Tuhan tersebut. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kaum Bapa di malam hari ini, berikan kami hikmat agar kami boleh dapat memimpin keluarga dan rumah tangga kami masing-masing untuk tetap meyakini bahwa ketika hidup tidak seindah di masa yang sudah lewat, tetapi hidup yang indah itu akan ada di masa yang akan datang. Karena Tuhan yang sama yang telah memberikannya di masa yang lalu akan menghadirkannya juga di masa yang akan datang. Dan biarlah kami boleh membawa diri kami terus-menerus setia di dalam doa dan pengharapan serta ketekunan-ketekunan kami dalam beribadah. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah semuanya itu kami serahkan pada Tuhan, agar kami dapat diberikan kekuatan mengalahkan tantangan-tantangan ini. Berkati pengurus PKB, berkati juga setiap anggota PKB dimanapun mereka berada, dan lindungi dan berkati keberadaan kami semua di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Bersama dengan keluarga kami, biarlah kami terus-menerus memelihara iman kami kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kegiatan-kegiatan kami di jemaat ini, sekalipun kami hanya melakukannya melalui ibadah-ibadah virtual, tapi biarlah kami semua tetap memelihara iman kami dalam berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan saat ini. Kami selalu berpengharapan bahwa kami akan kembali dalam kondisi-kondisi yang baik, dapat beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja, dapat beribadah dan berjumpa di dalam persekutuan-persekutuan seperti sedia kala. Oleh karena itu, biarlah kami terus berpengharapan agar semuanya itu boleh dapat terwujud di hari-hari yang akan datang. Pelihara gereja kami, pelihara jemaat ini, dan biarlah semakin hari kami semakin mengerti apa maksud dan rancangan-rancangan Tuhan dalam kondisi-kondisi kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, dan biarlah semua pikiran dan hati kami dengan rancangan-rancangan dan rencana-rencana kami di masa yang akan datang boleh mendapat pertolongan daripada Tuhan, dan berkat Tuhan mengiringi apa yang akan kami lakukan. Sertai keluarga kami, sertai rumah tangga kami, sertai jemaat Tuhan di tempat ini, juga sertai pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar kami semua boleh kembali merasakan kehidupan yang lebih baik dari yang sudah berlalu. Biarlah kami terus memiliki semangat untuk membangun persekutuan, khususnya di dalam persekutuan kaum Bapa di masa yang akan datang. Dan pada malam hari ini, kami boleh datang juga dengan seruan-seruan doa pribadi kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk mendengar, dan Tuhanlah yang menentukan bagaimana kami harus menerima jawaban-jawaban dari doa-doa kami. Segala hal yang kami pikirkan dan menjadi keinginan kami, biarlah kami pasrahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Karena bukan rencana dan keinginan kami yang harus terjadi, tapi rencana dan rancangan Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak sekalian, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti 83, bait pertama dan kedua. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita masuk dalam doa persembahan syukur. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan boleh menghantar kami dalam minggu hari ini, hari Rabu, tanggal 8 September Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami lewat penyembahan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, biarlah menjadi bagian menguatkan iman kami, setiap pribadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga. Segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami, berkat yang Tuhan berikan, sebagian yang kami persembahkan sebagai ungkapan syukur padamu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan untuk menyebarluaskan pelayanan di GPB Cornelius Lido ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Berkat PKB yang pertama, jadwal ibadah dan para pelayan, dan yang kedua, kegiatan renovasi pastori. Kita sampai pada amanat pengutusan. Saya persilahkan Bapak Pendeta untuk akhiri ibadah ini. Ya, jadi Pak Ketua PKB sampaikan dulu Iya ya Pak. jadwal ibadah selanjutnya dan siapa para pelayannya. Ya, terima kasih Perlu Pak. ada kegiatan
Ya. renovasi, gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Warta Pelkat PKB pada malam hari ini. Untuk ibadah Pelkat PKB, kita akan berjumpa pada jadi minggu depan kita Rabu. Libur dulu istirahat Pak. Nanti minggu berikutnya lagi. Oh, minggu ketiga. Ya, minggu ketiga. Baru kita adakan ibadah lagi. Para pelayan nanti dalam waktu dekat baru kita sampaikan Pak. Yang kedua, untuk kegiatan renovasi pastori, diberitahukan kepada kita semua bahwa panitia sudah mulai bekerja di pastori yang sementara sudah dibongkar, sudah di dalam proses pembongkaran bangunan yang lama. Dan kalau kita kunjungi ke pastori sekarang udah dalam tahap pembangunan Pak. Segala material sudah pada masuk. Intinya kami hanya minta dukungan doa, terutama yang penting doa dari kita warga jemaat, terutama kawan Bapak untuk mendukung kegiatan panitia renovasi pastori ini. Dan tentunya juga kebutuhan dana yang kita butuhkan dalam pembangunan ini. Dan terima kasih untuk semua donatur, semua anggota jemaat yang sudah berpartisipasi memberikan janji imannya, donasinya untuk kegiatan pembangunan pastori ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap. Demikian pada malam hari ini. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit seperti yang diwartakan pada hari Minggu ya, bahwa Pelkat atau pengurus Pelkat yang bisa salah satu dari pengurus itu maksudnya bisa hadir pada hari Jumat dalam sermon majelis jemaat untuk memberikan informasi seputar Pelkatnya ya, dan koreksi-koreksi di dalam warta jemaat sehingga pemberitaan kegiatan-kegiatan Pelkat juga lebih detail dan juga tidak ada kekeliruan di dalamnya. Nah, jadi semua ya, tidak harus ketuanya, siapa saja bisa ikut melalui Zoom ya. Melalui Zoom nanti kalau yang kesulitan Zoom di rumahnya ya bisa ikut di on the spot-nya begitu. Tapi mulai minggu depan, mulai Jumat ini kita mau coba libatkan, jadi kanannya majelis jemaat yang sermon dan menyiapkan warta jemaat dengan informasi pelayanan. Kita semua termasuk juga dari panitia inovasi bisa ikut hadir dalam persiapan hari Jumat. Nah, itu yang perlu disampaikan, mengulangi saja karena hari Minggu sudah disampaikan. Lalu satu lagi ya, hari Minggu depan itu ibadah syukur pelayanan anak. Ya. Jadi tentunya bapak-bapak yang punya anak usia PA ya, hubungin sama pengurus PA, ada beberapa anak mungkin yang akan dilibatkan dalam liturgi hari Minggu. Ya, jadi nanti ngobrol lah sama pengurus PA-nya gitu kalau dihubungin. Ya, kalau nggak dihubungin juga ya udah nggak apa-apa. Tapi ada perayaan HUT yang ke-62. Ya. Lalu di minggu berikutnya itu baru ada peralihan dari PA ke PT ya, jadi tanggal 19 September. Nah, itu sajalah tambahan-tambahannya supaya kita disegarkan dalam ingatan kita. Nah, Bapak-Bapak sekalian, jemaat Tuhan, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Dan mari kita bernyanyi lagu pengutusan.
Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Ya, Bapak-Bapak sekalian, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Iya. Terima kasih Selamat malam Bapak-Bapak. Bapak-Bapak sekalian. Nah, ketemu lagi 2 minggu akan datang. Ya, terima kasih buat host yang ada di sana. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam semua. Pak Nahor, Pak Sibarani, Pak Lambar, Pak Refianus. Oke. Selamat Ya. malam, Pak. Kapan-kapan Selamat malam. bisa main-main ke rumah Pak Refianus. Iya Pak, nanti di Ya, atur, boleh. Pak. Kapan-kapan bisa, Pak. Oh iya, diproses itu. Ya. Iya. Ada yang ngomong itu, Pak. Ya. Bapak Raja siapa ya Bapak Raja? Ada Bapak Raja, Mama Raja, itu semua raja-raja. Biar kita potong sudah. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat malam semua. Halo, Pak Nada. Ya. Ya, Mana? Foto, malam, Pak. foto dulu nggak? Foto dulu nggak? Foto dulu nggak? Ini gimana caranya? Foto dulu. Yang foto hostnya nanti. Siap. Terima kasih. Bisa minta tolong Bu Evrin ya? Ya. Oh, siap. Oh, Baik, jadi hostnya. Foto. Bung siapa? Bisa difoto. Oh, di sana. Boleh Pak, dihitung 1, 2, 3 ya? Ya Paknya Pak. Ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, senyum dulu, senyum. Nah, 1, 2, 3. Sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam semua. ya, Selamat malam, oke. Pak.